Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan Budi kelas 11 untuk SMA dan SMK sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2019. Langsung saja, mari kita mulai. Bab pertama yaitu membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama menelaah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Yang kedua menelaah Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Serta yang ketiga mengkaji Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja yang unggul. Kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Ini adalah ayat 59 Quran surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini dapat kita identifikasi hukum bacaan tajwidnya. Misalnya di sini ada kalimat ya ayyuha. Ini hukum bacaan tajwidnya mad jaiz munfasil. Sebabnya karena ada mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Ini ada mad tabi'i, kemudian ada hamzah. Ya, ini ada mad tabi'i, kemudian ada hamzahnya ayyuha. Ini contoh identifikasi tajwid. Selanjutnya yaitu tentang kosakata yang terdapat pada ayat tersebut. Misalnya alladzina amanu, itu artinya orang-orang yang beriman. Ini contoh kosakatanya. Kemudian di sini ada ilallah, artinya kepada Allah. Terjemahnya yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul yaitu Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam hal ini Al-Quran dan Rasul dalam hal ini adalah sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat dari ayat ini yaitu Imam Bukhari meriwayatkan pertalian dengan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Allah, atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti oleh Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Ini sebab turunnya ayat ini. Selanjutnya, upaya memahami ketaatan. Yang pertama, taat di antar disiplin dan beragama yang baik. Kata taat ini berasal dari bahasa Arab yaitu ta'ah, yang mana kata ini identik dengan kebaikan. Sebab istilah ini biasanya dihubungkan dengan kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagaman seseorang. Kemudian yang kedua, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayatnya, yaitu setiap orang beriman harus mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati pemegang kekuasaan atau ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama.
Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanah dan hukum yang seadil-adilnya baik dalam urusan dan kepentingan dunia maupun akhirat. Hadis tentang ketaatan yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas dia suka atau benci. Selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat, jika diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan mentaati. Isi kandungan dari hadis ini yaitu Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Misalnya mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berpatuh kepada orang tua dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Selanjutnya bagian 2 yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Ini salah satu contoh gambar kompetisi lomba cerdas cermat antar SMU. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Contoh identifikasi tajwidnya yaitu misalnya di sini ada kalimat yang berbunyi wa anzalna. Ini hukum bacaannya yaitu ikhfa. Alasannya atau sebabnya yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu za. Nun sukun anzalna. Ini contoh identifikasi tajwidnya. Kemudian kosakatanya ini ada beberapa kalimat atau beberapa kata. Misalnya wa anzalna, ini artinya dan kami turunkan Alkitab dalam hal ini adalah Al-Quran. Terjemahnya yaitu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jagalah engkau janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sebab turunnya ayat ini yaitu ini tidak ada sebab khusus yang melatar belakang turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan perilaku seperti umat terdahulu, misalnya umatnya Nabi Isa dengan kitab Injil, umatnya Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan umatnya Nabi Daud dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Isi kandungan ayatnya itu bahwa Al-Quran itu hak, baik isinya maupun kandungannya. Kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran. Setiap umat memiliki syariatnya sendiri-sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan seterusnya. Ayat yang terkait dengan kompetisi dalam kebajikan.
Ayatnya yaitu yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kemudian ayat yang kedua yang terkait dengan kompetisi dalam kebajikan yaitu Quran surat Fatir ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Selanjutnya hadis yang terkait dengan kompetisi dalam kebajikan yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali qitalan ka qita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya. Ini hadis yang terkait dengan kompetisi dalam kebajikan. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja yang unggul. Ayatnya yaitu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Contoh kosakatanya yaitu misalnya kalimat atau kata fasayarallahu, artinya Allah akan melihat. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, contoh identifikasi tajwidnya. Di sini ada fasayarallah, ada kalimat Allahu. Hukum bacaannya disebut dengan atau dinamakan dengan tafkhim. Alasannya ada lafal jalalah didahului fathah. Jadi lafal Allah ini sebelumnya ada harokat fathah yang terdapat pada huruf ro, fasayaro. Maka ini berbunyi Allahu, fasayarallahu. Ini pembacaannya tafkhim. Selanjutnya terjemahnya yaitu dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebab turunnya ayat. Walaupun tidak ada sebab khusus yang melatar belakang turunnya ayat ini, meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat, terdapat asbabun nuzulnya, hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat yang lainnya. Akibatnya umat Islam seakan-akan menjadi pemain pihak lain atau menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Tafsir dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi dengan adanya kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Yang keempat, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah. Yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya baik ataupun buruk.
Selanjutnya harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul. Hadis yang terkait yaitu Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhuhrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan wa yu'tiyahu aw yamna'ahu. Artinya, dan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Prinsip etos kerja muslim yaitu bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah. Yang kedua, berorientasi akhirat. Kemudian yang ketiga, berkarakter kuat. Yang keempat, berkarakter amanah. Yang kelima, bekerja keras. Dan yang terakhir, bekerja cerdas. Manfaat etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang. Serta yang terakhir, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Itulah materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA maupun SMK bab pertama. Semoga bermanfaat dan tunggu video untuk bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.